Seberapa mengkhawatirkan pengaruh perang di Timur Tengah pada penerbangan internasional? Kita tergabung dengan pengamat penerbangan internasional Alvin Lee. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Alvin, melihat bagaimana perkembangan situasi di Timur Tengah, eskalasi masih sulit diprediksi namun diperkirakan masih akan terus panas. Bagaimana Anda melihat efek atau dampak ini terhadap industri atau dunia penerbangan, Pak? Mengingat ini jalur yang sangat, sangat padat begitu. Ya, baik. Yang paling terdampak adalah jalur antara Asia Timur ini, Indonesia, Singapura, Malaysia, ke Eropa. Tapi juga rute-rute ke negara-negara yang berdekatan dengan wilayah perang seperti Saudi Arabia, kemudian Turki, ini juga terdampak. Nah, untuk ke Saudi Arabia dan Turki, rutenya itu melambung ke selatan wilayah konflik. Sedangkan untuk ke Eropa itu rutenya melambung ke utara, menghindari wilayah konflik, melewati Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Georgia. Dengan demikian rute ini menjadi lebih panjang, konsumsi afturnya juga meningkat, biaya perawatan pesawat jelas meningkat karena jam terbangnya bertambah, biaya kru dan sebagainya. Ini tentunya meningkatkan biaya operasi maskapai penerbangan, dan jangan lupa polis asuransinya juga naik. Oh ya. Ini nanti berkaitan dengan biaya operasi yang naik dan ujung-ujungnya juga harga tiketnya menjadi lebih mahal. Demikian, Mbak. Oke, beberapa waktu yang lalu seperti salah satunya ada Qatar Airways yang harus repatriasi, kemudian juga kita tahu banyak, tadi Pak Alvin sebutkan harus mencari alternatif, harus memutar arah baik dari selatan dan juga utara. Artinya ini berdampak besar pada teknis dan juga operasional maskapai, begitu ya Pak ya? Benar, Mbak. Oke, concern jangka panjangnya akan seperti apa Pak jika ini masih akan berlarut terus berlangsung? Ya, untuk jangka panjangnya tentunya maskapai-maskapai penerbangan harus menyiapkan rute alternatif yang sekarang ditempuh ini menjadi rute utama, karena kita tidak tahu sampai kapan konflik ini akan terus berlangsung, dan rute-rute tertentu terutama yang terkait dengan daerah konflik bisa saja dibatalkan, seperti apa yang dilakukan oleh British Airways. Mereka tidak mau mengambil resiko. Betul. Nah, ini belum lagi dampak dari perang ini adalah menaikkan harga minyak dunia, yang mana sekarang sudah bahkan antara $150 dari 70. Jadi ini harga aftur pasti naik. Dan untuk rute-rute internasional sudah naik, hanya rute domestik saja yang belum naik karena masih diatur oleh pemerintah melalui mekanisme tarif batas atas. Ya, tapi ini juga tidak akan bertahan lama. Ketika biaya aftur naik, nilai tukar rupiah terus merosot, dan polis asuransi naik. Pada saatnya nanti harga tiket domestik pun tidak ada pilihan lain tapi juga naik. Demikian. Harga aftur ini kemudian yang paling dikhawatirkan, mungkin sekarang dampaknya belum terasa untuk penerbangan domestik atau mungkin penerbangan yang tidak mengambil rute di wilayah Timur Tengah ya Pak Alvin ya. Tapi Anda melihat berdasarkan atau kita berkaca dengan kejadian-kejadian konflik sebelumnya, kemudian ada juga waktu itu perang Ukraine, kemudian Rusia, sampai kapan ini bisa berlangsung? Nah, sampai kapannya ini sulit diprediksi karena baik Iran maupun Israel dan Amerika hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mengakhiri konflik senjata ini. Bahkan sebenarnya konflik ini sudah meluas. Terbaru dini hari tadi ternyata India pun ikut diserang karena ada kepentingan Amerika di India, dan India sudah berpihak pada Amerika. Jadi sampai kapannya kita belum tahu, dan ini masih terus sangat dinamis eskalasinya. Kita berharap segera bisa diakhiri, tapi kelihatannya belum ada titik terang ke sana. Demikian. Ini akan menjadi dilema tentunya untuk maskapai penerbangan di luar sana. Anda melihat
apa yang mesti dilakukan? Artinya harus berpikir secara teknis, secara strategis maskapai untuk menghadapi kondisi ini, Pak Alvin. Ya, sekarang saja maskapai-maskapai sudah menghadapi masalah yang cukup besar dengan banyaknya penerbangan yang dibatalkan. Ini juga maskapai harus mengembalikan harga tiket yang sudah dibayar, dan ini tentunya menjadi beban biaya yang cukup besar, beban keuangan ya. Belum lagi yang penumpang-penumpang yang terdampar di kota-kota terdampak ya, seperti yang penumpang Etihad dan Emirat, yang bahkan Qatar yang sempat terdampar di Bali cukup lama, itu kan mereka biayanya juga ditanggung oleh maskapai-maskapai tersebut. Ini juga menjadi beban keuangan. Nah, saya khawatir ini akan membawa maskapai-maskapai internasional memasuki periode seperti pada saat pandemi kemarin. Ada pendarahan keuangan, penumpangnya berkurang, rutenya berkurang, sehingga pesawat-pesawat ini idle, produktivitasnya juga menurun. Dan ini akan menjadi beban keuangan yang luar biasa bagi maskapai-maskapai internasional. Semoga tidak menular ke Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, pengamatan Anda, Pak Alvin, dengan kondisi konflik yang ada di Timur Tengah, apakah ini akan menurunkan frekuensi penerbangan atau bepergian masyarakat atau wisatawan mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Kita tahu bahwa sebenarnya untuk libur Lebaran kali ini biasanya dilakukan atau digunakan orang-orang untuk bisa berpelesiran gitu ya ke wilayah-wilayah, mungkin salah satunya di Eropa gitu. Ya, benar, Mbak. Kita perlu memperhatikan bahwa penumpang dari Indonesia yang ke Eropa maupun misalnya untuk umrah aja ke Saudi Arabia, ini banyak juga yang mengandalkan maskapai-maskapai penerbangan Timur Tengah, Etihad, Emirat, Qatar. Betul. Ini kan sekarang mereka mengurangi jumlah penerbangannya, bahkan pada saat-saat tertentu menutup secara langsung, sehingga tidak bisa lagi mengandalkan maskapai-maskapai penerbangan Timur Tengah. Nah, kalau memang mau bepergian saat ini kemungkinan ya ke daerah-daerah tetangga Indonesia saja. Tapi jangan lupa, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand ini juga sudah melakukan penghematan bahan bakar karena mengantisipasi kesulitan pasokan bahan bakar, karena Selat Hormuz itu kan praktis ditutup ya, tidak bisa untuk lewat kapal pengangkut bahan bakar. Jadi ini dampaknya luar biasa ke seluruh dunia. Demikian, Mbak. Oke, kita akan lihat bagaimana pantauan perkembangannya. Mudah-mudahan kondisinya bisa semakin atau berangsur pulih atau normal kembali, karena mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan menghadapi Idul Adha ya, atau haji. Terima kasih Pak Alvin, pengamat penerbangan, sudah bergabung di CNN Indonesia World Now siang hari ini. Selamat siang, Pak. Terima kasih, selamat siang.